Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak soleh-soleha apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya, Alhamdulillah, Umi Maryam Sau dalam program acara Anak Soleh. Insya Allah, anak soleh-soleha senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu semangat untuk terus belajar dan belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah dan mengenal hukum-hukum bacaan Al-Quran. Dan insya Allah pada hari ini Umi Maryam ditemani oleh teman-temanmu dari TPQ Perwati, asuhan dari Ibu Haja Maimun Sabi Mateka. Dan juga seperti biasa Umi selalu ditemani oleh Kak Habib. Ada yang sudah kenal dengan Kak Habib? Oh, tidak ada yang kenal Kak Habib tadi. Berarti harus kenalan dulu. Iya, kenalan dulu ya. Kita sapa Kak Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Dari TPQ mana, Umi? Dari TPQ Perwati. Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kayak kurang Masya semangat Kak Allah, Habib ya. iya. Mungkin diulangi lagi. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, itu baru Masya semangat Allah. Umi Iya, ya. semangat. Apa kabar Kak Habib? Alhamdulillah, Umi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa juga seperti semangatnya anak-anak. Iya, kita hari tidak ini. bisa kalah ya. Iya, Tidak boleh kalah. harus semangat. Iya, betul. Pokoknya semangat ya Kak Habib Iya, ya. betul sekali. Jadi Insya hari ini Allah. mau belajar apa, Umi? Hari ini kita belajar banyak Kak Habib seperti biasa. Ada mengenal hukum-hukum tajwid. Oke. Kemudian ada yang akan mengaji, ada yang akan kultum. Kultum, oke. Ya. Pokoknya banyak ya. Oke. Ya Kak Habib, Siap. insya Allah. Kak Habib juga belajar. Iya, sama-sama ya. Sama-sama kita belajar. Iya. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, pada hari ini banyak pelajaran yang akan kita pelajari. Namun sebelum kita memulai satu pekerjaan seperti biasa, kita awali dulu dengan membacakan doa. Di studio sudah ada temanmu yang akan memimpin doa. Siapa sayang? Ya, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrizni min zulumatil wahmi wa ahrizni min nuril fahmi waftah alayya bima'rifatil ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidnil ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Iya, amin ya robbal
alamin. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini materi kita yaitu mengenal huruf al-khoisyum. Ya, mengenal huruf al-khoisyum. Umi tulis di papan tulis ya. Jadi kita akan belajar tentang al-khoisyum. Ya. Ada yang sudah tahu apa itu al-khoisyum? Ada yang tahu ya? Mungkin anak-anak soleh-soleha yang ada di rumah, apakah itu huruf al-khoisyum? Apa ya? Bisa ya? Coba pakai baik. Al-khoisyum itu apa ya? Huruf al-khoisyum adalah huruf yang keluar dari rongga hidung. Oh iya, betul. Jadi huruf al-khoisyum adalah huruf yang keluar dari rongga hidung atau pangkal hidung, ya. Nah, huruf al-khoisyum itu biasanya yang memiliki sifat apa ya? Ada yang bisa menjawab? Yang memiliki sifat apa? Al-khoisyum itu huruf yang memiliki sifat sifat apa? Sifat apa sayang? Kalian tahu ya? Jadi huruf al-khoisyum itu adalah huruf yang memiliki sifat gunnah atau apa? Gunnah itu biasa gunnah. Gunnah apa? Artinya huruf yang memiliki sifat dengung, ya, dengung. Jadi sifat dengung. Oke. Nah, ada yang tahu hurufnya apa? Yang biasa didengung-dengungkan itu huruf apa? Apa sayang? Coba pakai baik nak. Apa? Nun dan mim. Iya, nun dan mim. Tepatnya adalah nun sukun dan mim sukun atau nun tasydid dan mim tasydid. Kami tulis ya. Jadi hurufnya adalah nun sukun, mim sukun, atau apa tadi Umi bilang? Iya, nun tasydid atau iya, mim tasydid. Nah, di depan anak soleh-soleha sudah ada Al-Quran. Coba dibuka. Tolong dicari dalam surah apa yang ada huruf yang memiliki sifat gunnah atau dengung. Umi kasih contoh dalam surah An-Naba ayat 1. Ayat 1 bagaimana bunyinya? Lafaznya. Iya. Ada huruf apa di situ? Iya, mim tasydid. Maka cara membacakan huruf gunnah itu ditahan selama 2 harokat atau 2 ketukan. Ya? Coba dilihat lagi dalam surah apa? Al-Qadr ada ya? Coba. Yang mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya, jadi huruf apa yang di situ? Iya, nun tasydid. Maka cara membacanya ditahan selama 2 ketukan atau 2 harokat. Ada lagi sayang? Di ayat keberapa? Surah Al-Qadr. Atau surah-surat yang lain? Coba pakai. Surah apa? Al-Qadr juga. Coba. Khairum min alfi syahr. Iya, khairum min. Jadi ada mim tasydid di situ ya. Mim tasydid. Dan huruf al-khoisyum itu dia juga bacaan-bacaan yang digunakan itu dia terdapat dalam hukum iklab, ada juga di hukum ifa syafawi, ada juga di hukum apa? Idgham bigunna ya. Ya, idgham bigunna, kemudian juga ada di apa? Hukum apa? Ikhfa hakiki juga ada. Di situ malah banyak ya. Jadi di situ hukum nun sukun. Jadi ada di hukum nun sukun dan juga ada di hukum mim sukun ya.
Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, perlu diingat bahwa huruf al-khaysum itu adalah huruf yang keluar atau bunyi atau suara yang keluar dari rongga hidung maupun pangkal hidung yang memiliki sifat gundah. Nah, huruf-hurufnya itu cuma 2 huruf. Ada nun sukun, ada mim sukun, ada nun tasdid, dan mim tasdid. Dan cara membacanya adalah diapakan? Didengungkan. Mungkin Kak Habib punya contoh dalam surah apa kira-kira? Surat At-Tin. At-Tin? Di ayat berapa Kak Habib? Ayat 5. Coba. Tsumma radadnahu asfala safilin. Iya betul. Jadi di situ ada apa Kak Habib? Ada mim tasdid. Mim tasdid. Jadi cara membacanya ditahan selama. Iya, jadi cara membaca itu bisa dihitung di jari. Sum, jadi 2 ketukan kan? Sum, ma, jadi summa, ya, jadi 2 ketukan. Kalau dia tidak ditahan selama 2 ketukan, maka itu tidak jadi gundah, ya. Dia entah gundah atau izhar, ya. Dibaca dengung atau dibaca jelas. Mungkin ada lagi yang bisa memberikan contoh dalam surah apa, ayat berapa, supaya teman-temanmu yang ada di rumah bisa juga belajar sama-sama dan bisa mengetahui bahwa oh al-khaysum itu begitu ya. Jadi huruf nun sukun dan mim sukun, nun tasdid dan mim tasdid itu adalah termasuk huruf al-khaysum. Apalagi sayang, mungkin ada yang bisa memberikan contoh selain surah yang dibacakan tadi. Apa? Anak soleh-soleh yang di rumah juga bisa mungkin buka Al-Quran dan mencari, oh al-khaysum, ini juga al-khaysum. Coba, surah apa sayang, di ayat berapa? Gantian dulu, ini, kayaknya ini sudah. Oke, bentar ya. Ayo sayang. Ayat 3 surah apa? Pakai mic nak. Al-Qadr. Iya, coba. Iya, khairum min al. Kalau nun bertemu alif itu hukumnya izhar ya. Izhar hakiki. Jadi nun sukun bertemu dengan alif itu bukan termasuk al-khaysum. Mungkin di surah yang lain, jangan Al-Qadr. Surat yang lain, coba. Seperti Kak Habib tadi sudah mencari dari surah At-Tin ya. Ya. Ya, mungkin ada surat yang lain supaya kita tidak terpaku di satu surat. Banyak sekali. Summa, paling banyak summa. Di setiap ayat-ayat Al-Quran itu banyak. Dan banyak sekali. Ya, huruf al-khaysum. Jadi materi kita pada hari ini mengenal huruf al-khaysum. Kita banyak mendengar al-khaysum, kemudian as-safatain, entah apa itu. Padahal setiap hari kita baca. Nah, pada hari ini Umi sudah menguraikan bahwa huruf al-khaysum itu ada 2. Hurufnya cuma nun sukun, cuma nun dan huruf mim. Dan huruf nun dan mim itu juga ketika dia ada tanda sukun dan bertasdid, maka sifatnya didengungkan. Ada sayang? Mungkin anak soleh-soleha yang ada di rumah juga punya contoh dalam ayat surah apa? Coba, surah apa sayang? Coba Al-Insyirah, coba. Ayat berapa? Ayat 5. Oh ya, coba. Fa inna ma'al usri yusra. Iya, huruf apa di situ? Iya, nun tasydid. Fa in. Ya, jadi didengungkan selama 2 harokat. Mungkin ada lagi di surah yang lain supaya anak soleh-soleha semakin lebih pintar lagi untuk mengenal huruf al-khaysum. Tidak terpaku di satu surah, tetapi di surah-surah yang lain atau di ayat-ayat Al-Quran yang lain bisa mengenal, oh ini huruf al-khaysum, sehingga bisa lebih mengenal sekali dan lebih pasti membacanya. Bukan begitu Kak Habib? Betul. Ya, jadi tidak terpaku di satu surah ya. Iya. Kak Habib, kalau cuma terpaku di satu surah, nanti ke surah yang lain tidak dikenal itu al-khaysum seperti apa. Betul. Ya, jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah juga seperti itu ya.
Jangan hanya terpaku di satu surah. Contoh di An-Naba ayat 1 itu amma yatasaalun anin naba adi An-Naba banyak. Surah apa lagi sayang? Coba lirik. Mungkin anak soleh-soleh yang di rumah bisa memberikan contoh. Apa sayang? Coba. Apa nak? Al-Alaq. Al-Alaq. Coba. Ayat Keenam. ke-6. Coba dibaca. Kalla innal insana layatgha. Iya, kalla in. Ada dua ya, nun tasdid dan nun apa? Iya, nun sukun. Jadi ditahan karena nafasnya tadi kayak terputus-putus Habib ya, tidak mampu. Jadi ditahan ya. Kalla in nal il sana lafi. Oh, layatgha. Iya, betul. Coba diulang lagi. Kalla. Pakai mic saya. Kalla innal insana layatgha. Iya, layatgha. Iya. Berikut mungkin ada lagi? Bisa memberikan contoh? Ada nah? Jadi anak soleh-soleh yang di rumah. Jadi seperti ini ya, summa. Jadi dua huruf ini ya, jadi ini tasdid, mim tasdid atau nun sukun. Ini kasih contoh ya. Ya. Mungkin ada lagi yang bisa memberikan contoh mengenal huruf al-khoisyum seperti tema kita pada hari ini. Ada lagi sayang? Mungkin yang lain bisa, tidak usah malu-malu. Coba. Ad-Duha. Iya, Ad-Duha. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat ke-10. Ayat ke-10. Coba dibaca nak. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Iya, jadi mim tasydid ya. Dibaca selama 2 ketukan, ya. Jadi mereka sudah semakin pintar ya Kak Habib ya. Betul. Karena sudah mengenal huruf al-khoisyum, ya. Ya, jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema kita pada hari ini mengenal huruf al-khoisyum. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Kita ikuti jedah berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, Berakhlak mulia. Kembali lagi di anak soleh, cerdas, Hebat, berakhlak mulia. iya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana mengenal huruf al-khoisyum, sekarang ada temanmu di studio yang akan tartil Al-Quran. Surah apa? Al-Qadar. Silakan nak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Allahul Azim. Tadi bacaannya fasih ya Kak Habib ya. Belum ya. Mana yang Umi mau koreksi ya. Jadi
Pemirsa TV dan juga anak soleh-soleh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi bacaannya hampir semuanya benar. Jadi mungkin Umi akan koreksi sedikit, disuruh di ayat berapa ya? Ayat kedua dari terakhir. Coba dibaca, Nak. Ayat keempat. Coba. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, jadi min kulli amr. Jadi di ujung lidah itu harus dinampakkan huruf ro-nya ya, walaupun ro-nya sudah termasuk dalam hukum mad arid lis sukun, tetapi tetap dinampakkan ya, min kulli amr ya. Jadi seperti itu. Untuk huruf al-khaisumnya sudah bagus ya. Jadi itu sudah pas dua ketukan yang dibaca. Tetapi yang Umi koreksi di ayat keempat ya, min kulli amr. Jadi huruf ro-nya tetap tidak dinampakkan walaupun sifatnya sudah menjadi huruf mad arid lis sukun. Sekarang mungkin bisa kita baca bersama-sama ya, biar anak soleh-soleh yang di rumah juga bisa mengenal huruf al-khaisum, kemudian cara membacanya juga sudah bisa lebih baik lagi atau lebih fasih. Coba sama-sama untuk ini pakai mic saya, sama-sama kita baca ya. Dari ta'awuz dulu basmalah, kemudian ke ayat. A'udzu, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya. Sadaqallahul azim. Iya, bagus semua ke Habib ya. Mungkin Umi mau tes satu orang saja ke Habib ya. Iya. Bisa biar supaya di situ bisa diperkenalkan lagi bacaan yang baik dan benar. Coba dari situ. Ke mic saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, Sadaqallahul azim. berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, berikut. Sadaqallahul azim. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, berikut. Sadaqallahul azim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ya, berikut. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Iya. Jadi sadaqallahul azim. Jadi teman-temanmu yang ada di studio sudah membacakan surah Al-Qadr, ya. Jadi ada beberapa temanmu yang membaca huruf nun sukun maupun huruf nun tasdid itu tidak pas, ya. Bukan tidak benar, tapi belum pas, ya. Belum pas ketukannya, ya. Contoh ayat pertama. Jadi dihitung ya, bisa dihitung di jari atau dihitung dengan rasa, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Jadi huruf al-khayshum itu dia bisa berada di hukum iklab, hukum ihfa hakiki, di hukum ihfa syafawi, di hukum apa? Idgham mimi, ya, atau mim bertemu mim, nun bertemu nun. Tetapi nun sukun tidak bisa didengungkan ketika dia bertemu dengan huruf izhar, ya. Jadi di pekan-pekan yang lalu Umi sudah jelaskan ya hukum izhar, ya Kak Habib. Jadi hukum izhar itu ada 6. Jadi dia tidak termasuk di huruf al-khayshum. Jadi ketika huruf nun sukun bertemu dengan huruf alif, huruf ha, huruf kha, huruf apa lagi? Huruf izhar, ya. Huruf a, huruf go, huruf alif itu jangan didengung-dengungkan. Kecuali huruf itu, huruf nun sukun itu atau huruf mim sukun atau mim tasdid dan nun tasdid itu dia bertemu dengan huruf-huruf yang gunnah, ya, yang bisa didengungkan, ya, yang bisa membuat atau membuat nun sukun mim tasdid itu bisa berdengung. Jadi tadi ada beberapa temanmu yang membaca nun sukun itu bertemu dengan huruf izhar, ya. Contohnya di surah di ayat ketiga, ya. Lailatul Qadri. Coba, di ayat ketiga bagaimana sayang? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Iya.
Min itu yang Umi dengar tadi. Mil didengungkan tadi ke Habib. Padahal itu nun sukunnya bertemu dengan huruf apa? Alif. Dengan alif. Makanya dia tidak bisa didengungkan. Nah, jadi anak soleh-soleh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya huruf al-khaisum. Sekarang silahkan ditutup Al-Qur'annya. Kita sekarang belajar doa ya. Ada yang akan memimpin doa harian pada hari ini. Doa apa sayang? Siapa yang akan memimpin doa? Doa menjenguk orang sakit. Ini. Jadi doa apa hari ini sayang? Doa menjenguk orang sakit. Iya, doa menjenguk orang sakit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabban nas adhibil batsyah ishfi anta syafi la shifaan ila shifauka shifaan la yugadiru saqama. Artinya, ya Allah Tuhan semua manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah, karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak akan meninggalkan bekas penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, amin ya Rabbal Alamin. Jadi ketika kita menjenguk atau besuk orang sakit itu ada doa yang harus kita bacakan. Jangan sampai di sana cuma apa Kak Habib? Buat cerita Iya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal orang yang sakit itu butuh kita doakan. Jangankan kita doakan, orang sakit itu melihat kita saja sudah senang sekali ya. Jadi kita ulang lagi doanya. Bagaimana sayang? Coba. Sama-sama. Ada yang sudah hafal? Semua sudah hafal ya? Coba kita hafal sama-sama doanya biar anak soleh-soleha yang di rumah juga bisa menghafal doa menjenguk orang sakit yang paling banyak atau kadang-kadang ada yang tidak hafal. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabban nas adhibil batsyah ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Ya Allah. Artinya? Oh, tidak hafal, belum hafal. Mungkin yang hafal yang itu ya. Coba, artinya bagaimana? Ya Allah. Artinya, ya Allah semua Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Karena Engkau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak akan meninggalkan bekas penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Coba kita ulang satu-satu orang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabban nas adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut. Anak soleh-soleh yang di rumah juga bisa mengikuti ya, biar bisa hafal sama-sama. Ya Rabbanas ashibil ba'syah isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yugadiru saqaman. Iya, la yugadiru saqaman. Berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabban nas adhibil ba'sya idfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Iya, berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabban nas adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Iya, saqaman. Berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Habib bisa hafal?
Belum. Mungkin nyontek di ini Kak Habib. Ya, jadi Allahumma rabban nasi ya, rabban nasi. Bisa seperti itu ya. Jadi Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa sifaan illa sifa'uka. Syifaan la yugadiru saqaman. Coba sama-sama ulang. Lagi 2, 3. Ya. azhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Iya, jangan sakoman, sakoman ya. Ko-nya tidak ada tanda apa? Tidak ada alif di situ ya. Ya. La yughadiru sakoman. Jadi ya Allah, Rob manusia, hilangkanlah kesusahan dan sembuhkanlah penyakit. Sesungguhnya Engkau yang maha apa? Penyembuh. Ya, Allah adalah zat yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan sembuhkanlah tanpa meninggalkan apa? Penyakit yang lain. Jadi doa itu yang kita baca ketika kita menjenguk orang sakit Kak Habib. Jangan datang ke sana bomba apa Kak Habib? Bakar lota. Bakar lota ya. Seperti itu biasanya ya. Yeah. Tapi alhamdulillah insya Allah kita walaupun tidak bisa mendoakan secara sempurna, minimal kita bisa membacakan sholawat kepada orang sakit. Saya seperti itu. Ketika kalau doa lain tidak bisa dihafal, minimal kita bisa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan bersolawat kita bisa menghadirkan Rasulullah ya di tempat itu dan bisa mendoakan orang sakit sehingga bisa menghilangkan sedikit rasa sakit yang dia rasakan. Jadi seperti itu ya, kita ulang sekali lagi doanya biar teman-teman anak soleh-soleh yang ada di rumah juga bisa lebih bisa menghafal lagi doa ini. Ayo sama-sama 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Amin. Iya, sakoman la yughadiru sakoman. Ya, jadi seperti itu anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berupaya atau berusaha untuk ketika membesuk orang sakit itu ada doa yang kita hadiahkan untuk orang yang sakit ya. Jadi seperti itu. Dan insya Allah kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, Hebat, berakhlak, mulia. ya kembali lagi di anak soleh, cerdas, Hebat, berakhlak, mulia. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mendengarkan satu sirah, ya, sirah nabawiyah tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis tua dan akan dibawakan oleh siapa sayang? Iya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saul Agustiana Van Gobel dan saya di sini akan menceritakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengemis Yahudi buta. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam dan orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Di sisi lain, hiduplah seorang pengemis Yahudi buta yang biasa duduk di sudut pasar kota Madinah. Ia selalu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang, hati-hatilah kalian terhadap Muhammad. Dia adalah orang gila dan dia adalah penyihir. Hati-hati kalian terkena pengaruhnya, kata sang pengemis Yahudi yang buta tersebut.
Walaupun Rasulullah sudah dihina seperti itu, Rasulullah tidak pernah marah. Ia bahkan sering memberikan koin emas dan menyuapi pengemis tersebut setiap hari. Hingga suatu ketika, Rasulullah pun wafat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah tidak ada lagi yang menyuapi pengemis tersebut, Abu Bakar pun menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Abu Bakar datang dan menyuapi pengemis tersebut, dan kemudian apa yang dikatakan pengemis tersebut? Wahai Bapak, engkau bukan orang yang selama ini menyuapiku. Siapa engkau? Abu Bakar pun mulai berkata, aku orang yang selama ini menyuapimu, hai Bapak tua. Pengemis itu mengatakan, bukan engkau orang yang selama ini menyuapiku. Orang yang selama ini menyuapiku adalah orang yang paling lemah lembut yang pernah aku kenal. Orang yang selama ini menyuapiku adalah orang yang akan melumatkan makanan terlebih dahulu sehingga lembut, dan kemudian aku memakannya tidak perlu mengunyah lebih lama. Dan aku sangat menyayangi orang tersebut karena dia orang yang paling lemah lembut. Bukan engkau orangnya, kata sang pengemis tersebut. Dan kemudian apa yang dikatakan Abu Bakar? Tak kuasa ia menahan air matanya. Kemudian ia berkata, Bapak, aku memang bukan orang yang selemah lembut orang tersebut. Ketahuilah, orang yang selama ini menyuapimu telah wafat. Lalu pengemis itu pun terdiam, dan kemudian ia mengatakan, beritahu kepadaku siapa orang tersebut. Maka apa yang dikatakan Abu Bakar? Bapak tua, orang yang selama ini menyuapimu dengan lemah lembut adalah orang yang selama ini engkau hina. Dialah Nabi Muhammad SAW. Bapak tua, engkau tahu, orang yang selama ini berkasih sayang terhadapmu adalah orang yang selama ini engkau caci maki. Bapak tua, engkau tahu, selama ini orang yang senantiasa mendampingimu setiap hari dan senantiasa memberikan makanan langsung ke mulutmu adalah orang yang sangat menyayangimu. Dialah Nabi Muhammad SAW, kata Abu Bakar, dan tak terbendung lagi air matanya. Pengemis itu pun tertegun, terdiam. Tak terasa setetes demi setetes air matanya mulai jatuh. Kemudian ia berkata, akulah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Akulah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Bisa-bisanya aku menghina orang yang selama ini berbuat lemah lembut terhadapku. Akulah orang yang paling buruk itu, kata sang pengemis sambil terus menangis. Kemudian ia berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, aku bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengemis itu pun memasuki agama Islam. Adapun pesan moral dari kisah ini mengajarkan kita bahwa membalas keburukan dengan kebaikan dapat meluluhkan hati yang keras. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, Rasulullah tetap menyuapi pengemis yang selalu menghina beliau tanpa memperkenalkan dirinya. Hingga akhirnya pengemis itu tersentuh oleh akhlak mulia dan mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi terbawa hanyut dengan kisah tadi ya. Ada yang bisa memberikan hikmah dari cerita tadi? Mungkin hikmahnya apa? Ketika Rasulullah selalu dihina, dicaci oleh pengemis Yahudi tua yang begitu bencinya dia kepada Rasulullah, sehingga segala macam perkataan kotor selalu ditujukan kepada Rasulullah. Hikmahnya apa, Nak? Mungkin Kak Habib bisa memberikan hikmah dari kisah tadi. Umi jadi terbawa hanyut dengan ceritanya ya, Insya Allah. Ya, memang luar biasa kalau kita mendengar kisah-kisah Rasulullah ya Umi ya. Ya. Apalagi kalau mendengar kesabaran beliau, Ya. memang tidak ada manusia yang paling sabar selain Rasulullah ya. Hikmahnya adalah ternyata Islam itu adalah agama yang lemah lembut Umi. Ya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana walaupun Rasulullah itu sudah disakiti, sudah difitnah dan lain sebagainya, Rasulullah tetap bersabar dengan menunjukkan bagaimana
berlemah lembut dengan orang, dan akhirnya orang-orang itu sadar bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi jangankan kita manusia, Allah saja bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena begitu mulianya akhlak Rasulullah. Jadi dari hikmah tadi, Umi sedikit menyampaikan ya bahwa ketika kita berbuat baik, jangan pandang bulu, ya. Begitukah Habib ya? Betul. Jangan pandang bulu, ya. Bukan bulu, bukan tanaman bulu ya, tapi jangan pandang bulu, jangan berbuat baiklah kepada sesama manusia, kepada sesama muslim maupun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, jadi jangan pandang bulu ketika berbuat baik. Contoh umpamanya Tika Habib, cuma Tika Habib yang kita orang bisa bikin baik ya. Maksudnya kita berbuat baik. Soalnya dia Tika Habib, orang di TVRI. Jangan. Jadi jangan pandang bulu, berbuat baiklah kepada semua orang. Ya, kemudian kedua, berbuat baik itu kapan saja dan di mana saja. Jangan pilih-pilih tempat. Oh, kalau di sana kita mau baik-baik sekali. Kalau di sini tidak usah baik-baik, ya. Jadi jangan seperti itu ya. Yang pertama, berbuat baiklah, jangan pandang bulu. Jadi berbuat baiklah kepada semua orang, kepada sesama makhluk hidup atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik di mana? Iya, di mana saja atau kapan saja, ya. Jadi jangan pilih-pilih tempat mau berbuat baik, ya. Kemudian karena Rasulullah mengajarkan kita bahwa ketika kita berbuat baik, ya, itu bisa menghapus segala kesalahan kita, ya. Dan dengan berbuat baik, dengan memberikan akhlak yang baik, bisa menimbulkan atau mendatangkan kedamaian kepada orang lain, ya. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan bahwa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik akan mendatangkan kebaikan orang lain. Contoh, karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu baik kepada si pengemis Yahudi tua itu, maka pengemis Yahudi tua menjadi apa? Menjadi apa sayang? Menjadi baik kan? Karena akhlak Rasulullah tidak pernah membalas pengemis tua ini, perkataannya yang buruk tidak dibalas oleh Rasulullah dengan perkataan yang buruk, tetapi Rasulullah menunjukkan akhlak yang baik. Dia sampai menyuapi pengemis tua itu. Kemudian sampai apa lagi? Dia suapi si pengemis tua. Seperti cerita tadi. Apalagi sayang? Rasulullah apalagi? Memberi makan ya. Makanannya sampai dia apa? Dihaluskan. Ya. Begitu cintanya, Masya Allah. Ya Allah. Semoga kita bisa mewarisi ya akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Jadi jangankan menyuapi, makanan saja itu dihaluskan supaya si pengemis tua itu tidak mengunyah, langsung menelan karena orang sudah tua kan. Jadi Rasulullah begitu hati-hati sekali sehingga makanan itu tidak perlu dikunyah lagi oleh pengemis tua, tetapi langsung ditelan ya. Kalau kita seperti itu barangkali tidak ada ya Kak Habib ya. Kalau ada orang yang benci sama kita balas dengan kebencian. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Nah mungkin ada lagi yang bisa memberikan hikmah dari cerita tadi. Rasulullah itu apa? Rasulullah itu bagaimana akhlaknya? Dan banyak sekali cerita tentang kisah Rasulullah yang sering dizolimi oleh orang lain. Tapi Rasulullah selalu membalas dengan akhlak yang mulia. Dan jangankan kita manusia, Allah saja memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi yang bisa memberikan hikmah dari cerita tadi, nah? Mungkin apa? Rasulullah itu apa? Ada? Jadi memiliki sifat yang baik itu adalah apa?
mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, memiliki sifat yang jahat akan apa? Dibenci oleh Allah dan akan merusak apa? Merusak amalan kita, ya. Jadi kalau kita jahat dengan orang, pasti apa? Amal ibadah kita jadi rusak. Ya, jadi jangan suka menyimpan sifat yang jahat, jangan suka menyimpan rasa apa? Biasanya kalau ada yang ini ke Habib ya, yang teman yang suka zolimi atau apa? Kalau zaman sekarang dibalas ya ke Habib ya. Betul. Dibalas dengan apa? Kalau kita mau pukul kan, kita seperti itu kan biasanya. Jadi jangan ya Nay. Jadi jangan teladani akhlak Rasulullah. Jangan ada yang menzolimi kita balas dengan menzolimi. Biasanya kalau di anak kecil begitu baku-baku gara Kak Habib ya. Betul. Baku gara ini biasa orang baku gara papa ini orang papa disebut-sebut. Itu jadi bikin marah, bikin mereka dendam ya. Umpamanya siapa ini namanya? Akmal. Selalu bagara-gara sama siapa? Ridho. Bagara-gara cungu-cungu ti Ridho pe papa. Akhirnya ti Ridho marah. Dia balas lagi sampai baku pukul. Apakah itu meneladani akhlak Rasulullah? Tidak. Jadi insya Allah kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah seperti dari kisah tadi Rasulullah bersama pengemis Yahudi tua yang setiap hari dia bicara sama ti Rasulullah. Dia bilang ti Rasulullah itu apa? Penyihir. Ti Rasulullah itu orang apa? Orang gila. Ti Rasulullah itu apa lagi yang dia bilang? Tukang bohong, ya, tukang tipu. Padahal dia tidak sadari si Rasulullah yang datang selalu apa? Menyuapinya, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat bahwa Rasulullah mengajarkan kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik akan mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak yang kita pelajari pada hari ini. Di antaranya adalah mengenal huruf Al-Khaisum, ada yang sudah mengaji, ada yang sudah sirah nabawiyah. Dan insya Allah untuk pelajaran Al-Khaisum bisa dilanjutkan di TPQ bersama Ustadz dan Ustadzah aja ya. Anak soleh-soleh di rumah juga bisa dilanjutkan pelajarannya karena tadi belum semua selesai, nanti bisa dilanjutkan lagi. Karena tadi kita mulai dengan membacakan doa, maka cara pada hari ini kita tutup juga dengan membacakan doa. Ada yang akan memimpin doa pada hari ini? Ya, silakan. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya robbal alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada penghujung acara. Saya Umi Maryam Sau dan juga anak soleh-soleha dari TPQ Perwati, asuhan Ibu Hajah Maimun Sabi Mateka dan juga Kak Habib serta seluruh kru TVRI yang bertugas pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma